Bab 911. Sepanjang jalan, Zenni dan yang lainnya akhirnya mencapai langit di atas kota Juxi. Dia menatap kota Juxi yang ramai, dan semua orang dalam suasana hati yang lebih baik. Jenny menunjuk ke sebuah bangunan besar di kejauhan dan berkata, "Penatua Yao, Nyonya Cailin, lihat, itu adalah Xiao Mansion." Mengikuti harapan Jenny, Cailin dan Yao Lao melihat sebuah rumah besar, membentang bermil-mil yang tak terhitung banyaknya. Di antara mereka, Qianglou dan Yuyu dibangun sesuai dengan situasi, koridor batu giok putih seperti brokat di sekitar danau, dan pohon-pohon hijau dan merah bunga-bunga sangat kuat dan megah. Yao Lao dan Cailin sama-sama dikejutkan oleh rumah yang begitu besar dan megah. Lao berseru, berada di pusat kota, ia menempati area yang sangat luas sehingga hampir dapat digambarkan sebagai luas. Sayang, berapa biaya untuk membangun rumah besar seperti itu? Cailin juga sedikit mengernyit, meskipun dia sangat menyukai rumah besar ini, dia masih merasa bahwa membangun rumah besar seperti itu agak terlalu mahal. Zenni dan King Muer saling memandang dan berkata sambil tersenyum, itu diberikan oleh orang lain, dan itu tidak membutuhkan biaya. Itu diberikan oleh orang lain. Yao Lao dan Cailin tercengang pada saat yang sama. Cailin ragu, berapa banyak bantuan yang dimiliki Xiao Yan untuk membantu orang itu akan memberinya rumah sebesar itu. Dia menjualnya sendiri. Semua orang geli dengan pertanyaan Cailin. Yao Aotian berkata sambil tersenyum, gadis, jika Xiao Yan ingin menjual dirinya sendiri, lelaki tua itu ingin membelinya, tetapi lelaki tua itu mungkin tidak mampu membelinya. Belum lagi lelaki tua itu tidak mampu membelinya, bahkan orang yang memberinya rumah besar ini tidak mampu membelinya. Marah, King Muer sebenarnya bangga, dia orang kaya, orang lain yang membelinya. Dia tidak buruk jika dia tidak membeli orang lain. Lalu, melihat bahwa Cailin dan Yao Lao sama-sama bingung dan ingin tahu melihat diri mereka sendiri, menunggu jawaban mereka, Zenni tersenyum dan berkata, itu benar. Itu dikirim oleh Merchant Union. Pada awalnya, Xiao jarang berpetualang dan mendapatkan beberapa resep berkualitas tinggi. Setelah dia memperbaikinya, itu menimbulkan sensasi di seluruh benua, dan banyak negara adidaya ingin mendapatkan resepnya. Pada akhirnya, aliansi bisnis mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan Xiao Shao, dan memberikan mansion ini kepada Xiao Shao. Itu dia. Ternyata itu benar-benar hadiah. Yao Lao dan Cailin bergumam dalam hati mereka. Yao Lao, yang juga seorang apoteker, mau tak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, itu pasti pil obat yang sangat menantang surga. Ini bahkan bukan pil yang menentang dewa, lebih tepat untuk mengatakan bahwa obat ajaib efeknya lebih tepat. Aotian memiliki hak untuk berbicara, untuk membuat Kaisar Dou di bawah 5 bintang secara instan mendapatkan kembali Douqi penuh, obat ajaib. Bab 912. Douqi langsung penuh. Yao Lao dan Cailin sama-sama tercengang. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa artinya mendapatkan kembali Douqi secara instan? Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa arti eliksir yang langsung mengisi ulang Douqi? Artinya saat kritis adalah kehidupan, yang berarti kekayaan bergulir. Keduanya masih hanya 1 bintang Dodi, dan Douqi mereka sudah lebih megah dari Doseng. Lalu, bagaimana dengan 2 bintang? 3 bintang? 4 bintang? Berapa banyak lagi Douqi yang megah daripada 1 bintang? Mereka tidak tahu, tetapi mereka tahu bahwa itu pasti di luar imajinasi mereka. Itu dapat diisi dalam sekejap. Xiao Yan memiliki resep seperti itu, tidak heran kepala klan obat mengatakan bahwa bahkan aliansi bisnis yang mengirim Xiao Yan ke mansion ini tidak mampu membeli Xiao Yan, tidak heran King Muer akan bertemu akan lebih baik untuk mengatakan bahwa Xiao Yan tidak membeli yang lain. Baru saat itulah keduanya menyadari bahwa tidak peduli seberapa besar mereka melebih-lebihkan Xiao Yan di hati mereka di sepanjang jalan, mereka masih akan meremehkan Xiao Yan. Yao Lao menghela nafas, anak ini telah mencapai benua Dodi.
Semoga berhasil. Itu masih sangat luar biasa. Apa itu? King Muer membela Xiao Yan, hanya karena resep ini, dia dikejar dan dibunuh hanya dengan 2 bintang, dan bahkan keluarganya hampir musnah. Itu masih diburu oleh orang-orang di seluruh dunia. Beberapa waktu yang lalu, aku hampir kehilangan nyawaku. Nona Muer. Zen Ni buru-buru berhenti, tapi sudah terlambat. Wajah Cailin sudah memutih. Tidak, Jenny menggelengkan kepalanya. Kali ini dan Hall Kuil dan ini bukan hanya Yao Aotian, tetapi bahkan Chaos tidak bisa tidak berubah. Cailin dan Yao Lao bertanya dengan cemas pada saat yang sama, apakah Istana Pil sangat kuat? Yao Aotian tersenyum pahit. Tidak hanya sangat kuat, itu adalah salah satu negara adidaya terbaik di benua Doudi. Cailin khawatir untuk Xiao Yan dan juga untuk Xiao Manshen, kalau begitu Xiao Yan dan Xiao Manshen akan selalu dalam bahaya. Bukan itu masalahnya, Jenny berkata sambil tersenyum ringan, Istana Pil kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk menutupi langit dan bertindak sembarangan di benua Doudi. Berbicara tentang ini, Jenny bertanya kepada Chaos yang tidak bisa dihancurkan secara mendalam, Anda berkata ya, Tuan Muda Chaos. Itu dia. Kekacauan itu abadi dan sombong. Di benua Doudi, tidak ada kekuatan yang dapat menutupi langit dengan satu tangan dan bertindak sembrono. Kemudian dia bertanya dengan marah, apakah Anda tahu mengapa Istana Pil ingin berburu? Turun Xiao Yan. Ini, Jenny ragu-ragu sejenak, baru kemudian dia menunjukkan rasa malu dan berkata, putra dan putri kedua dari kepala istana dan meninggal di gua pembantaian darah, dan istana dan mengira bahwa Xiao Shao membunuh. Omong kosong. Chaos Immortal sangat marah, aku bersama Xiao Yan di gua pembantaian darah. Kapan kita membunuh putra dan putri kepala balai istana Pil? Saat itu, Xiao Yan dan aku, dan naga yang marah, kami masih berpikir kami akan bertemu dan Bingyan, tetapi saya bahkan tidak melihat bayangannya. Sial, istana dan tidak berani menyalahkan saya, dan tidak berani meletakkannya di kepala orang yang marah naga karena takut memprovokasi klan iblis, bahkan di kepala saudara Xiao Yan. Tidak, masalah ini saya, Chaos Immortal, tidak bisa membiarkan saudara Xiao Yan disalahkan. Chaos Immortal secara keliru mengira bahwa rasa malu Zen Ni adalah karena dia takut melibatkannya, tetapi dia tidak tahu bahwa Zen Ni berpura-pura malu, dan sengaja tidak mengatakan bahwa sebenarnya, Istana Pil telah mengirim seseorang untuk membunuhnya. Xiao Yan hanya mengatakan bahwa itu karena kematian putra dan putri Istana Pil, yang membuatnya memiliki kesalahpahaman seperti itu. Yao Aotian memandang Jenny dan memuji dalam hatinya, gadis kecil ini, dia benar-benar terlalu halus, hanya berpura-pura menarik keluarga Warcraft ke sisi berlawanan dari Istana Pil. Meskipun lelaki tua itu tidak tahu situasi spesifiknya, putra dan putri kepala balai Istana Pil pasti dibunuh oleh Xiao Yan. Xiao Yan, anak ini baik hati. Jika Istana Pil Anda berani menyerang idenya, kirim seseorang untuk membunuhnya terlebih dahulu, dan dia akan berani membunuh putra dan putri tuan istana Anda. King Muer menundukkan kepalanya dan tidak berani mengeluarkan udara, karena takut dia tidak bisa membantu tetapi membocorkan mulutnya lagi, berpikir bahwa Chaos Immortal benar-benar garis yang kasar. Pembohong kecil tidak bisa menjadi putra dan putri kepala balai istana Pil sebelum bertemu denganmu, terbunuh. Melihat bahwa tujuannya tercapai, Jenny menerimanya segera setelah dia melihatnya. Dia tidak mengatakan apapun kepada Chaos, dan menghibur Cailin, karena mereka telah memutuskan cara ini, biarkan mereka pergi, dan kediaman Xiao kami bukanlah sesuatu, yang bisa mereka peras di istana Pil mereka. Atas titik kecil berkata, lalu menoleh ke Cailin dan Yao Lao, Nyonya Cailin, Yao Lao, ayo turun dulu, dan kita akan bicara di Xiao Mansion. Masalahnya tidak seserius yang Anda pikirkan, Sao Sao, masih banyak hal yang akan mengejutkan Anda, dan Anda akan mengetahuinya nanti. Pergi, tanpa turun ke rumah, kita berjalan masuk melalui gerbang.
Semua orang turun atas isyarat Jenny dan berjalan menuju gerbang rumah Xiao. Bab 913. Rumah Xiao sudah menerima pesan dari Jenny, dan pintu terbuka dengan gemuruh. Xiao Yao dan Xiao Qi memimpin Le Xiaolong, Xiao Zhan, dan Xiao Li, Xiao Long, Kaisar Ming, dan sekelompok orang tingkat menengah dari Xiao Mansion menyambut mereka. Saat mereka melihat Cailin, semua orang di Xiao Mansion berhenti. Sama seperti ketika Zenni dan King Muer melihat Cailin yang penampilannya sangat menakjubkan tidak diragukan lagi yang paling mempesona dan warna yang menarik saat ini. Cailin hanya melihat orang-orang yang keluar untuk menyambutnya, dan kemudian matanya tertuju pada Xiao Qi, matanya yang indah menyipit dan alisnya berkerut. Xiao Qi dengan pakaian putih, Li Ruochun dan plum mekar di salju, dia seindah embun beku Qiuhui, meskipun kecantikannya tidak sebagus Jenny, dan dia sedikit lebih rendah dari King Muer, tetapi dia juga sangat cantik dan elegan, artinya dikelilingi oleh keluarga Xiao. Zenni hendak memperkenalkan Xiao Qi kepada Cailin, tetapi ketika dia melihat mata Cailin pada Xiao Qi, dan ketika dia pertama kali bertemu King Muer di kota air mata itu sama. Penuh kewaspadaan dan permusuhan di antara wanita, dan kata-kata sulit diucapkan ketika sampai ke mulut. Itu menghancurkan kota sebelumnya. Semuanya perlu diselesaikan, dan masih masuk akal untuk tidak memperkenalkan hubungan antara King Muer dan Xiao Yan ke Cailin, pergilah ke Xiao Mansion. Sebagai nyonya Xiao Qi dan Xiao Mansion, jika Anda tidak memperkenalkannya kepada Cailin, bagaimana Anda bisa membenarkannya? Tetapi jika Anda memperkenalkannya, kekeraskepalaan Cailin di matanya mungkin tidak bisa untuk mentolerir pasir, dan itu bisa menjadi gelombang segera. Bagaimana ini bisa? Apakah bagus? Jenny merasa malu. Keraguan-raguan dan rasa malu Jenny, Cailin sudah tahu ketidakjelasan, dan wajahnya langsung tenggelam. Semua orang di kediaman Xiao keluar untuk menyambutnya dengan gembira, tetapi yang mereka lihat adalah wajah dingin Cailin, dan semua orang terpana di tempat dengan ekspresi yang berbeda. King Muer tidak dalam suasana hati yang baik pada awalnya. Dia berada di keluarga yang sama dengan semua orang di keluarga Xiao, dan dia sudah jatuh cinta dengan Xiao Qi sebagai saudara perempuan. Melihat bahwa Cailin segera pingsan di depan umum setelah melihat Xiao Qi, dia tidak bisa tidak membantu tetapi merasa marah. Lubuk hati saya bergegas, begitu banyak orang di keluarga Xiao keluar untuk menyambut Anda, dan leluhur ada di sana. Bahkan jika Anda adalah istri seorang pembohong kecil, Anda dapat menunjukkan flu menghadapi semua orang. Apakah Anda akan meletakkan wajah panas Anda di pantat Anda yang dingin? Gadis ini akan merusak gengsimu hari ini. Biarkan Anda tahu bahwa Anda bukan satu-satunya yang merupakan istri dari pembohong kecil. Dari kecil hingga dewasa, selain King Haoran dan Xiao Yan, King Muer belum pernah melihat wajah siapapun. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berjalan ke sisi Xiao Qi, meraih tangan Xiao Qi, berbalik menghadap Cailin dan mengangkat dadanya, meskipun tidak segemuk tangan Cailin. Tapi ada juga kurva yang menarik. Saya di sini untuk memperkenalkan Anda. Apakah ini provokasi atau apakah Anda mencoba untuk menjatuhkan saya? Cailin memandang King Muer dengan ringan, alisnya berkerut semakin erat. Kecurigaannya terhadap Jenny secara bertahap dihilangkan selama kontak. Tapi dia tidak peduli dengan King Muer. Dikurangi, sekarang melihat bahwa King Muer akan membela Xiao Qi, dia semakin gelisah di dalam hatinya, dan wajahnya lebih suram. Xiao Qi takut King Muer memperkenalkan identitasnya kepada Cailin saat ini akan memperburuk emosi Cailin. Dia ingin Cailin istirahat di hatinya dan berkata dengan cemas, "Saudari Cailin telah bekerja keras sepanjang jalan, mari kita pergi ke Manor untuk beristirahat sebentar sebelum memperkenalkan diri." Siapa yang pemarah, sangat peduli. Sudut mulut King Muer berkedut, dan dia berkata dengan senyum dingin, "Ini juga istri Xiao Yan, Xiao Qi." Benar saja, mata Cailin memandang Xiao Qi seperti pisau, begitu saja. Masalah. Zenni menghela nafas.
Semua orang di keluarga Xiao, Yao Aotian, Chaos Immortal, dan bahkan Yao Lao, tidak tahu harus berbuat apa. Ada apa? Hah? Wajah Cailin tertutup es, dan dia mencibir. Tidak heran ekspresimu tidak benar saat pertama kali melihatmu, ternyata ada hantu di hatimu. Tolong tenang dan dengarkan aku. Zenni ingin membujuknya, tetapi Cailin melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Cailin menatap Xiaoqi dengan tajam, menunjuk Xiaoqi dan bertanya dengan dingin kepada Muer, apakah kamu dekat dengannya, atau apakah kamu ada hubungannya dengan Xiaoyan? Pikiran wanita itu sangat teliti seperti jarum. Meskipun tampaknya tidak ada yang salah dengan perjalanan King Muer, dia dapat merasakan bahwa King Muer tidak antusias padanya. Sekarang King Muer telah berdiri dan memperkenalkan Xiaoqi, dia menyimpulkan, baik, hubungan antara King Muer dan Xiaoqi sangat dekat, dan mereka ingin membela Xiaoqi, atau, seperti yang dia tanyakan, hubungan antara King Muer dan Xiaoyan tidak sederhana. King Muer melihat sepertinya dia mencoba membela Xiaoqi, tapi dia sebenarnya melampiaskan amarahnya untuk dirinya sendiri. King Muer mengangkat alisnya, seolah dia hendak berkata, tapi dia berhenti, seperti gadis kecil yang tertusuk kunci, wajahnya yang cantik melayang. Yin Hong yang malu. Fakta bahwa dia memiliki kontrak pernikahan dengan Xiaoyan hanya diketahui oleh sedikit orang. Sekarang ada orang luar seperti Yao Aotian, Chaos Immortal, dan banyak orang di keluarga Xiao, jadi dia tidak bisa mengatakannya keluar dari temperamennya menghadapi agresivitas Cailin ketika ditanya, dia hanya bisa menatap Cailin dengan marah, lalu menginjak kakinya dan berbalik untuk memasuki rumah Xiao. Yao Aotian, Chaos Immortal dan yang lainnya hanya berpikir bahwa King Muer marah dan pergi, tetapi Cailin melihat ke belakang King Muer, kabut di hatinya berangsur-angsur menjadi jelas, dan rasa dingin di wajahnya secara bertahap menjadi lebih intens. Adik dari Kaisar Iblis, tidak peduli seberapa mulia statusnya, dia juga orang luar dan tamu di Xiao Mansion, tapi dia bisa menjadi bos di Xiao Mansion. Tampaknya Xiao Mansion adalah taman belakangnya, semuanya sangat alami. Tidak ada hantu antara dia dan Xiaoyan. Wanita yang sama, mengapa Jenny tidak tahu apa yang dipikirkan Cailin? Melihat situasinya akan menjadi tidak terkendali, dia berkata kepada Cailin, Nyonya Cailin, tebakan Anda benar, Nona Muer sebenarnya adalah istri Xiao Shaowei. Namun, hanya sedikit orang yang tahu tentang masalah ini, dan tolong jangan angkat bicara, jika tidak, itu akan membawa masalah besar bagi Xiao Shao, dan mungkin akan menyebabkan kematian Xiao Shao. Benar saja, gigi Cailin menggigit bibirnya. Dia menatap Xiaoqi, sosok halus King Muer yang berputar-putar di benaknya, dia tercengang, dia hanya merasa hatinya perlahan tenggelam ke dalam gudang es. Xiaoyan dan King Mu, teman baik. Dia tidak tahu mengapa hubungan itu tidak bisa dipublikasikan, dia tidak tahu, dan dia tidak ingin tahu saat ini, dia panik di dalam hatinya, dan kemarahannya gelisah. Benarkah waktu dapat menghapus segalanya? Dia telah melupakan aku dan Suner. Atau apakah dia berpikir bahwa aku tidak mungkin bagi Suner untuk menerobos Doudi dan datang ke benua Doudi untuk bersatu kembali dengannya? Atau dia berubah dan tidak tahan godaan kecantikan? Tidak, saya harus bertanya dengan jelas. Cailin menegakkan tubuhnya, memancarkan aura dingin, dan matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang membuat Anda tidak berani melihat secara langsung. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, tetapi hanya dengan temperamen. Tampaknya pada saat ini, dia tidak tampak seperti istri Xiaoyan tetapi dia seperti Ratu Medusa yang memandang rendah orang lain saat itu. Namun, dia tidak marah, atau dia mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya seperti lava. Nada suaranya sangat acuh tak acuh, sebelum saya melihat Xiaoyan, saya menang, jangan masuk. Tapi semakin dia seperti ini, semakin cemas semua orang. Dibandingkan dengan ketidakpedulian semacam ini,
semua orang berharap dia bisa menyalakan api di hatinya seperti gunung berapi dan melepaskan keluhan di hatinya, bahkan jika itu menangis dan membuat banyak suara. Lagi pula, dengan wanita manapun, akan sulit untuk menerima hal seperti itu untuk sementara waktu, apalagi Nyonya Yuan Pei. Jadi Jenny dengan sabar membujuk, Xiao Shao sedang mundur, tidak ada yang tahu kapan harus pergi. Nyonya Cailin, ayo pergi ke mansion. Cailin mengabaikan Zenny, tetapi melihat kerumunan dengan alisnya tegak dan retorika seperti es, saya ingin Xiao Yan memberi saya penjelasan, bisakah Anda mewakili Xiao Yan? Dalam urusan keluarga Xiao Yan, siapa yang bisa memutuskan atas nama Xiao Yan? Semua orang saling memandang, tidak tahu bagaimana membujuk. Orang yang bisa memahami suasana hati Cailin saat ini adalah Xiao Qi. Dengan desahan di dalam hatinya, Xiao Qi menatap Cailin. Bibirnya terbuka dengan ringan, merupakan berkah bagi Xiao Qi untuk disukai oleh suaminya saat itu. Sayang sekali saudara perempuan saya tidak berada di benua Doudi pada waktu itu, dan saya tidak dapat bertemu dengannya terlebih dahulu. Sekarang saya bisa melihat sikapnya yang tiada taraf. Xiao Qi sangat senang, dan suaminya dapat dipersatukan kembali dengan saudara perempuannya. Senang, kata yang bagus. Cailin mengangkat kelopak matanya, sudut mulutnya terangkat tidak setuju, artinya sangat jelas, yaitu, selama Yuan Maid saya tidak menyetujui, Anda bahkan tidak akan pernah berpikir untuk memperbaiki nama Anda. Xiao Yan, mitra Yuan ini memiliki temperamen yang sangat kuat. Melihat Xiao Qi dan Cailin menemui jalan buntu di sana, Xiao Yao, yang berdiri di depan, mengerutkan kening, mengetahui bahwa jika tidak ada yang menekan Cailin, adegan itu akan di luar kendali. Dengan batuk ringan, Xiao Yao mengeluarkan keagungan leluhur, dan berkata dengan wajah dingin, "Ho memarahi, Xiao Qi, gadis Qi, kenapa kamu tidak punya aturan? Ketika saya melihat saudara perempuan Anda Cailin, dia tidak mengatakan untuk menyambut Anda ke mansion terlebih dahulu. Masalah keluarga apa yang dibahas di gerbang mansion? Jangan takut orang tertawa." Kemudian dia menatap Cailin, wajahnya berubah tenang, dan dia berkata dengan ramah, "Gadis Cailin, keluarga Xiao menyambut Anda di semua tempat, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, mari kita pergi ke rumah dan membicarakannya, oke?" Bab 914. Semua orang di keluarga Xiao memuji dalam hati mereka, orang tua itu luar biasa. Tapi wajah Cailin menjadi sangat jelek. Dengan Xiao Yao menenangkan situasi, Jenny menghela nafas lega, dia berbisik di telinga Cailin, "Ini Xiao Yao, leluhur keluarga Xiao, juga patriark lama keluarga Xiao. Ketika Xiao Shao tumbuh dewasa, dia mewariskan posisi patriark kepada Xiao Shao. Nenek moyang keluarga Xiao." Cailin tampak terkejut. Tidak peduli berapa banyak kebencian yang dia miliki, tidak peduli seberapa dihormati dia di keluarga Xiao, dia tidak berani lancang di depan leluhur keluarga Xiao. Dia dengan cepat menenangkan wajahnya dan membungkuk pada Xiao Yao, menantu perempuan Xiao Yan. Cailin mengunjungi leluhurnya. Tapi masih ada kebencian dalam pandangannya pada Xiao Qi. Xiao Yao mengangguk sedikit, sangat puas dengan sikap Cailin, tersenyum dan memberi isyarat tolong, mengatakan, "Gadis Cailin, atas nama keluarga Xiao, menyambut Anda di rumah benua Doudi." Tolong. Sebuah kalimat yang bagus, pergi ke rumah benua Doudi. Hati Cailin menghangat, dia melihat Xiao Yao dalam-dalam dan memasuki Xiao Mansion yang dikelilingi oleh semua orang. Dia baru saja duduk di aula Xiao Mansion, dan tehnya sudah habis, masih di sana. Ketika mereka tidak pergi, Yao Aotian dan Chaos Immortal membuat alasan ingin mengunjungi rumah Xiao, dan membawa Chaos ke timur dan Chaos ke barat untuk menghindari mereka sementara. Bagaimanapun, itu adalah urusan keluarga Xiao Yan dan mereka tidak nyaman untuk berpartisipasi. Tapi Yao Lao tetap tinggal. Selama bertahun-tahun, Yao Lao dan Xiao Yan telah disebut tuan dan murid, tetapi mereka sebenarnya adalah ayah dan anak.
Setelah Xiaoyan meninggalkan benua Douqi ke benua Doudi, Cailin dan Suner melayani Yao Lao seperti ayah mertua mereka, dan Yao Lao juga memperlakukannya seperti anak kecil. Menantu perempuan biasanya memperlakukan Cailin dan Suner. Dia lebih bisa dicium oleh Xiao Xiao daripada cucunya, dan mereka sudah dekat satu sama lain seperti keluarga. Sekarang Xiaoyan tidak ada di sini. Dia harus menemani Cailin dan tidak bisa membiarkan Cailin menghadapi kediaman Xiao sendirian. Semua orang, dengan dia di sekitar, Cailin tidak akan merasa asing, dan keluhan di hatinya mungkin diselesaikan lebih cepat, dan dengan dia, Tuan Xiaoyan, jika semua orang di keluarga Xiao ingin menggertak Cailin, akan ada beberapa Cailin mengambil teh dari pelayan dan meletakkannya di meja kopi di sampingnya. Di atas ada Xiao Qi yang duduk sedikit sempit, dan jatuh di wajah Xiao Yao. Bibirnya ditekan rapat, dan ekspresinya acuh tak acuh. Xiao Yao, dia meminta penjelasan pada dirinya sendiri. Gadis Cailin, lelaki tua ini mengerti suasana hatimu saat ini. Tapi masalah antara Xiaoyan dan Xiao Qi benar-benar tidak berdaya saat itu. Mari kita dengarkan orang tua itu dan saya akan berbicara dengan Anda secara perlahan. Xiao Yao mengambil cangkir tehnya, menyesapnya sedikit, dan kemudian memberitahu Cailin. Itu harus segera dimulai setelah Xiaoyan tiba di benua Dodi. Xiaoyan tiba di benua Dodi. Dia menunjukkan bakat luar biasa dan dianggap oleh para tetua sebagai harapan kebangkitan keluarga Xiao. Gadis, Anda tidak tahu harus berbuat apa. Keluarga Xiao pada waktu itu hanyalah keluarga kecil dan tidak penting di benua Doudi, yang tinggal di negara kekaisaran yang terpencil. Terlepas dari lelaki tua itu, bahkan tidak ada kaisar petarung bintang 4, dan lelaki tua itu tidak ada di klan pada waktu itu. Ketika dia mengatakan ini, Xiao Yao menghela nafas, itu adalah desahan. Dia juga menyalahkan setelah menenangkan diri. Xiao Yao melanjutkan untuk mengatakan Xiaoku. Mungkin Tuhan mengasihani klan Xiao saya. Xiao Yan masuk ke kuburan bawah tanah Kaisar Iblis kuno, nenek moyang Nona Muer, selama masa hidup pelatihannya. Xiao Yan menjanjikan jiwa sisa Kaisar Iblis tua untuk membantu Iblis tua. Kaisar memberi keluarga setan jahat dekrit setan jahat yang mewakili identitas dan otoritas Kaisar Iblis, jadi dia menerima beberapa hadiah dari Kaisar Iblis lama, termasuk beberapa resep berkualitas tinggi yang telah hilang selama ratusan ribu tahun. Cailin dan Yao Lao hanya terdiam. Begitulah obat ajaib Xiao Yan berasal. Meskipun mereka berdua sudah tahu bahwa Xiao Yan akan diburu oleh beberapa klan iblis jiwa karena petualangan ini, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan pernikahan Xiao Yan dan Xiao Qi, jadi mereka mendengarkan kata-kata Xiao Yao dengan ekspresi yang tenang. Ada beberapa penglihatan di sana, jadi sebelum Xiao Yan keluar dari kuburan bawah tanah Kaisar Iblis lama, berita itu menyebar. Hei, apa yang kamu tahu? Di zaman kuno, Kaisar Iblis tua adalah orang nomor 1 di benua Doudi. Berapa banyak orang yang harus didambakan oleh kuburan bawah tanahnya? Terutama setan. Jika tidak ada yang lain, siapapun yang mendapatkan token setan jahat adalah Kaisar Iblis, dan siapa yang tidak mengeluarkan air liur dari ras iblis. Klan Iblis jiwa segera mengirimkan tangan yang kuat untuk menangkap Xiao Yan. Anak Xiao Yan benar-benar tidak mudah, dan sekarang kita tidak tahu bagaimana dia lolos dari pengepungan begitu banyak orang kuat dan kembali ke klan. Jiwa pembangkit tenaga listrik dari klan iblis akan mengepung klan Xiao dengan pasukan afiliasi mereka, memaksa klan Xiao untuk menyerahkan Xiao Yan, atau klan Xiao akan dimusnahkan. Berbicara tentang ini, mata Xiao Yao menunjukkan kebencian dan kekejaman. Klan Xiao saya lemah, tetapi juga memiliki tulang. Kemudian dia melihat Xiao Li di sampingnya dan memperkenalkan kepada Cailin dan Yao Lao. Gadis, Yao Lao, ini Xiao Li, tetua kedua dari klan Xiao saya, dan juga kakek Xiao Qi, dialah yang memimpin Xiao kembali. Klan mati-matian melawan pengepungan beberapa jiwa kuat dan pasukan afiliasi mereka,
dan mengulur waktu bagi Xiao Yan untuk melarikan diri. Kemudian dia berkata kepada Xiao Li dengan mata basah, bertahun-tahun. Sekarang, atas nama seluruh klan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda. Terima kasih telah mengambil nyawa seluruh klan untuk melindungi Xiao Yan dan menjaga harapan kebangkitan klan Xiao saya. Melihat Xiao Li ingin berbicara, Xiao Yao mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tersedak sedikit, dengarkan aku. Kehidupan sebuah keluarga, keputusan itu tidak begitu mudah. Kemudian tertawa, tapi saya berani mengatakan, saudara, keputusan itu pasti akan menjadi keputusan paling tepat yang telah Anda buat dalam hidup Anda. Tidak hanya keluarga Xiao berubah karena keputusan Anda, tetapi seluruh benua Doudi juga akan menjadi berubah. Diubah oleh keputusan Anda. Setelah berterima kasih kepada Xiao Li, Xiao Yao melihat kembali ke Cailin dan berkata, kamu tidak perlu memberitahuku, kamu bisa membayangkan betapa kritisnya saat itu. Seluruh keluarga Xiao menghadapi kepunahan, tetapi keluarga Xiao tidak bisa memotong saja darahnya dan potong dupanya. Selanjutnya, Xiao Li akan menjadi tuannya, memaksa Xiao Yan dan Xiao Qi untuk menyelesaikan pernikahan, dan keduanya akan melarikan diri bersama-sama. Jadi begitulah, mereka yang peduli dengan cinta harus berakar, dan akar dari Xiao Yan adalah keluarga Xiao. Mengetahui alasan mengapa Xiao Yan dan Xiao Qi menikah, dan Xiao Qi melihat bahwa senyum lembut dan berbudi luhur, dan merupakan orang yang baik untuk bergaul, hati Cailin melunak, dan embun beku di wajahnya sedikit mencair. Bagaimana dengan King Muer? Memikirkan King Muer, wajah Cailin tenggelam. Lagi, Xiao Yao terus berbicara. Mungkin Tuhan mengasihani klan Xiao saya, Xiao Yan dan Xiao Qi melarikan diri dari negara kekaisaran untuk mengejar musuh yang kuat, menemukan klan Iblis Darah, dan menyerahkan perintah Iblis Darah kepada saudara King Muer, Kaisar Iblis saat ini. King Haoran berteman dengan keluarga setan jahat, dan dengan campur tangan dan bantuan keluarga setan jahat, krisis keluarga Xiao terselesaikan. Gadis, kesulitan dan sensasi di dalamnya sulit untuk dilihat secara sekilas. Pada tahun-tahun berikutnya, Kaisar Iblis King Haoran selalu merawat Xiao Yan dengan baik, dan Xiao Yan juga bekerja sama dengan aliansi bisnis dengan bantuan dua ramuan obat berkualitas tinggi. Dengan bantuan beberapa Xiongdi yang hati-hati, klan Xiao telah meningkat menjadi kaya hari ini. Xiao Yao menunjuk Jenny, Le Shaolong dan Xiao Zhan, dan beberapa lainnya meningkatkan kekuatan mereka atau melakukan bisnis di luar Biguan. Anda akan bertemu satu sama lain di masa depan. Xiao Yao melanjutkan, kamu tahu lebih baik dariku, Xiao Yan adalah orang yang membayar kembali rahmat air yang menetes, dan untuk membayar Kaisar Iblis atas perhatian dan bantuannya kepada keluarga Xiao, dia ketika bekerja sama dengan bisnis aliansi, bagian tertentu dialokasikan untuk keluarga setan jahat, dan sejumlah dukungan keuangan harus ditambahkan agar keluarga setan jahat benar-benar mendominasi seluruh ras setan. Jadi, dia dan Kaisar Iblis seperti mencium Xiongdi, dan persahabatan antara Xiao Fu dan klan setan jahat lebih kuat daripada jin. Tapi pasukan musuh tidak pernah menyerah pada pembunuhan Xiao Yan untuk berbagai tujuan. Ada yang mendambakan resep Xiao Yan berkualitas tinggi, ada yang ingin menyingkirkan Xiao Yan, bantuan klan setan jahat, agar bisa bersaing dengan klan setan jahat di dalam ras setan, dan ada pembunuhan profesional lembaga yang mengambil uang untuk melakukan sesuatu. Dan tidak satu pun dari kekuatan ini yang dapat dilawan oleh klan Xiao saat ini. Jika mereka tidak takut bahwa Xiao Yan memiliki perlindungan dari klan setan jahat, maka itu tidak akan menjadi pembunuhan, tetapi perang pemusnahan yang terang-terangan melawan klan Xiao. Beberapa saat yang lalu, Istana Pil juga mengirim banyak orang kuat untuk menyerang dan membunuh Xiao Yan dan yang lainnya saat mereka keluar untuk pelatihan. Jika para tetua bintang 8 dari keluarga setan jahat tidak tiba tepat waktu, mungkin Anda tidak akan pernah melihat Xiao Yan. Bab 915.
Alasan mengapa Xiao Yao ingin memberitahu Cailin hal-hal yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan King Muer ini adalah untuk membuat Cailin merasa nyaman dengan para setan jahat, dan membuka jalan untuk menghilangkan perlawanan Cailin terhadap King Muer. Melihat Cailin menurunkan matanya dengan serius, kulitnya yang suram menjadi lega, Xiao Yao tahu itu hampir sampai, dan berkata, tidak hanya kekuatan musuh, tetapi juga provokasi dan penindasan oleh individu-individu dari faksi yang sama. Berbicara tentang ini, Xiao Yao melirik Jenny, dan kemudian berkata, keluarga Xiao kami adalah keluarga afiliasi dari keluarga Zhen dari keluarga manusia, keluarga Zhen adalah keluarga kerajaan dari keluarga manusia, dan ayah Zhenni adalah kaisar keluarga manusia. Melihat bahwa Cailin dan Yao Lao sama-sama melirik Zhenni dengan curiga, Xiao Yao berkata sambil tersenyum, wanita tertua tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhen di rumah Xiao, Anda akan mengetahui detailnya nanti. Saya tidak puas dengan Xiao Yan. Orang ini adalah jenius tak tertandingi dari generasi baru keluarga Zhen. Dia terus memprovokasi Xiao Yan. Xiao Yan tidak tahan, tetapi dia tidak membunuhnya, tetapi hanya menghapusnya. Namun, dia dilatih oleh keluarga Zhen sebagai penerusnya. Jenius tak tertandingi. Digulingkan oleh Xiao Yan, Anda bisa membayangkan betapa seriusnya itu. Cailin dan Yao Lao sudah mendengar jantung mereka berdebar kencang. Cailin tidak bisa membantu tetapi buru-buru berkata, kenapa dia masih sangat impulsif? Xiao Yao menggelengkan kepalanya. Ini bukan salah Xiao Yan, dia sangat terkendali dan telah melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah beberapa saat, tampaknya dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Orang tua itu benar-benar takut pada waktu itu. Aku takut kaisar akan membunuhnya dalam kemarahan Xiao Yan. Belum lagi keluarga Zhen adalah penguasa keluarga Xiao, bahkan jika keluarga Xiao berani berdiri, itu akan semudah mencubit seekor semut untuk membunuh keluarga Xiao, tetapi lelaki tua ini harus merencanakan yang terburuk dan mencari kekuatan yang dapat diandalkan untuk Xiao Yan dan klan Xiao. Ngomong-ngomong soal Xiao Yao ragu-ragu sejenak, mempertimbangkan apakah akan menceritakan semuanya. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk memberitahu Cailin tentang semua itu. Lagi pula, tidak ada orang luar di sini. Begitu pula King Muer. Dia berkata, gadis, saya percaya Anda dapat memahami bahwa tidak peduli seberapa baik sekutu yang terhubung, mereka mungkin tidak dapat diandalkan dalam menghadapi kekuatan yang benar-benar kuat. Menurut pengamatan lelaki tua itu, gadis Muer selalu melekat pada Xiao Yan, dan Kaisar Iblis juga berharap Xiao Yan dapat menikahi saudara perempuannya. Jadi lelaki tua itu melamar Kaisar Iblis untuk Xiao Yan, dan ingin menggunakan hubungan pernikahan untuk meminjam kekuatan klan setan jahat. Xiao Yan dapat diselamatkan dalam situasi ekstrim. Meskipun Xiao Yan tidak terlalu bersedia. Tetapi karena tekanan dari lelaki tua itu dan kasih sayang dari penguasa iblis, dan demi keluarga Xiao, dia tetap setuju. Melihat bahwa Cailin hanya mengangkat alisnya dan tidak memiliki reaksi radikal, hati Xiao Yao lega dengan tenang, dan dia menabrak rel kereta api saat sedang panas. Selain menjadi sedikit egois, Nona Muer sebenarnya orang yang sangat baik, lugas, dan tidak licik. Dia juga baik dan ramah. Keluarga Xiao dapat diintegrasikan, dan Xiao Qi juga dekat sebagai saudara perempuan, belum lagi Xiao Yan. Setiap kerutan dan senyum semuanya terikat pada Xiao Yan, dan mereka bahkan dapat memberikan segalanya untuk Xiao Yan. Berbicara tentang ini, Xiao Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, putri dari ras iblis. Di klan yang tinggi di atas, siapa yang tidak memanjakan? Dia bisa melakukan ini untuk Xiao Yan. Ini tidak mudah. Yao Lao mengangguk perlahan, sementara Cailin tidak berekspresi. Xiao Yao terus menyerang selagi setrika masih panas. Tapi tahukah Anda, untuk Xiao Yan, Nona Muer setuju untuk menunda pernikahan, dan bahkan upacara pertunangan hanya disaksikan oleh beberapa lusin orang dari dua klan. Tidak mungkin, saudara perempuan dari Kaisar Iblis yang bermartabat,
Tidak apa-apa untuk menunda pernikahan, tetapi bahkan upacara pertunangan sangat sederhana. Belum lagi perayaan seluruh keluarga, setidaknya harus meriah. Yao Lao bingung, dan alis Cailin juga berkerut menjadi kata cuan. Dia ingat nasihat Jenny untuk tidak mengatakan apa-apa tentang hubungan antara Xiao Yan dan King Muer. Hanya karena kekuatan Xiao Yan telah meningkat terlalu cepat. Levelnya hanya diketahui oleh anggota inti keluarga Xiao. Anda pikir, jika seseorang menemukan level aslinya di pesta pernikahan, saya takut kekuatan yang menginginkan hidupnya akan mengirim pembunuh yang lebih kuat, dan konsekuensinya akan menjadi bencana, jadi kita hanya bisa menjaga semuanya tetap sederhana. Nada suara Xiao Yao sedikit bersalah, dalam hal ini, Nona Muer tidak memiliki keluhan, dan para setan jahat tidak memiliki keluhan. Tidak ada keluhan, 3 kata sederhana ini, tetapi di balik 3 kata sederhana ini, adalah sikap merendahkan klan setan jahat, toleransi kaisar iblis, interpretasi kedalaman dan kebenaran kedua klan, dan itu lebih jelas mencintai Xiao Yan tanpa penyesalan. Seluruh aula kediaman Xiao terdiam, tinju batu giok dengan sisik warna di lengannya mengepal dan mengendur, seperti suasana hatinya saat ini, kontradiktif dan kusut. Melihat Cailin dengan ekspresi rumit, semua orang di kediaman Xiao tahu bahwa Cailin perlu waktu untuk mencerna atau menenangkan diri. Pada saat ini, Yao Lao berbicara kepada Cailin. Cailin, Xiao Yan telah berada di benua Dou di selama ribuan tahun. Ribuan tahun begitu lama, Xiao Yan, Xiao Qi dan Muer telah bersama melalui pasang surut, tidak peduli kasih sayang apa yang mereka miliki, mereka semua sedang dibersihkan. Nona Xiao Qi cantik, lembut, dan berpengetahuan luas. Apa yang tidak saya katakan, dia adalah gadis yang baik, meskipun Nona Muer agak keras kepala. Tapi itu juga menunjukkan wataknya yang sebenarnya, dan dia bukan orang yang sulit bergaul. Selanjutnya, keluarga setan jahat dan Xiao Mansion adalah sekutu dengan bibir dan gigi yang dingin. Dengan hubungan antara Xiao Yan dan gadis Muer, perkembangan Xiao Mansion di masa depan akan jauh lebih lancar. Mendengar kata-kata Yao Lao, Cailin berkata itu. Hati yang kacau secara bertahap menjadi tenang. Tapi jika itu terbuka, dia akan sangat tidak mau tumbuh begitu besar, kecuali ketika Cailin pertama kali bertemu Xiao Yan ketika Xiao Yan mengambil tubuhnya saat dia tidak berdaya. Dia belum pernah makan apapun lain. Kerugian, dia tidak berharap untuk makan gluten gelap segera setelah dia tiba di benua Dodi. Dia sangat marah, dan giginya gatal karena marah. Tapi ketika dia mengingat saat pertama kali bertemu Xiao Yan, rasa malu dan manis datang ke hatinya, dan sudut mulutnya berkedut lagi. Senyum tipis muncul tanpa sadar. Zenni dengan tajam menangkap perubahan ekspresi Cailin dan mengedipkan mata pada Xiao Qi. Xiao Qi mengerti, mengambil secangkir teh dan berjalan di depan Cailin, dia membungkuk dan menyerahkannya kepada Cailin, berkata, "Kakak, secangkir teh kakak." Xiao Qi dengan bijaksana dan sepenuhnya menyatakan rasa hormatnya kepada Cailin, istri aslinya. Meskipun Cailin dingin dan sombong, itu tidak masuk akal. Semua dendam hanya kecemburuan dan hubungan seks antar wanita tanpa persiapan psikologis. Sekarang setelah amarahnya memudar, bagaimana dia masih bisa menahan wajahnya? Setelah ragu-ragu sejenak, Cailin mendengus di bawah ekspektasi semua orang, mengambil tehnya, menyesapnya, meletakkannya di meja kecil di sebelahnya, dan berkata dengan ringan, "Sudah selesai, jika aku terus menjeratku, aku akan muncul." Mendengar kata-kata Cailin, hati Xiao Qi yang gelisah tiba-tiba jatuh, dan senyum menyebar di wajahnya, semua orang juga akan tersenyum dan menghela nafas lega. Zenni bahkan lebih lega, dan pikirannya sedikit tidak menentu untuk sementara waktu. Dia tidak hanya khawatir apakah Xiao Qi dan King Muer dapat diterima oleh Cailin, tetapi juga khawatir tentang dirinya sendiri. Jika Cailin bahkan tidak menerima Xiao Qi dan King Muer, yang sudah menjadi fait accompli, lalu dia akan apa yang harus saya lakukan?
Apa yang harus saya lakukan dengan King Lin? Sekarang tampaknya meskipun Cailin terlihat dingin, tetapi itu wajar, dan karakternya sangat berani untuk mencintai dan membenci, tidak akan sulit untuk bergaul di masa depan. Tapi Cailin melanjutkan dengan kalimat lain, tapi jangan terburu-buru untuk bahagia, ada juga level Sun Er. Bab 916. Sun Er, apa yang telah terjadi? Ketika Jenny mengungkapkan masalah ini, semua orang terburu-buru, terutama Xiao Zhan, yang berteriak bahwa dia akan membawa seseorang untuk menemukan Sun Er. Menemukan di benua yang luas, di mana saya bisa menemukannya. Jenny berbicara dengan bermartabat, saya sudah membuat pengaturan, saya yakin akan ada berita segera kembali, semua orang menunggu dengan sabar, jangan main-main. Selama waktu ini, semua orang di kediaman Xiao harus siaga setiap saat. Cailin dan Yao Lao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Zenny di dalam hati mereka. Melihat semua orang di kediaman Xiao secara bertahap menjadi tenang, Zenny bangkit dan tersenyum pada Cailin, aku akan menemukan Muer. Muer ini. Jenny mendorong pintu dan berjalan masuk, dan melihat King Muer duduk di tepi tempat tidur cemberut, menatap kosong ke bantal naga dan Phoenix bersulam di kepala tempat tidur. Muer. Jenny memanggil dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. King Muer tidak melihat ke belakang. Jenny terkekeh, lihatlah kesombonganmu, apakah kamu baik-baik saja? Jika kamu marah pada adikmu, jangan simpan di hatimu, wanita akan cepat tua jika marah. Sebenarnya bukan apa-apa, aku hanya tidak terbiasa dengan penampilannya yang dingin. King Muer berkata, mengapa kita menyapanya dengan kebaikan, tetapi hidungnya bukan hidung, mata, atau mata. Zenny tahu alasan kemarahan King Muer lebih dari itu, tapi dia bisa mengerti bahwa ini adalah satu-satunya hal yang bisa diucapkan King Muer dengan keras. King Muer tidak bisa penuh dengan kecemburuan terhadap Cailin, dia adalah istrinya dari Yuan Pei. Zenny berpikir sejenak dan membujuk, sikap Cailin sebelumnya tampaknya agak berlebihan, tetapi Anda menempatkan diri Anda pada posisinya dan berpikir untuknya, apa yang akan Anda lakukan jika itu Anda? Tentu saja aku tidak akan seperti, dia, seperti. King Muer melengkungkan bibirnya, tetapi dia tidak setuju dengannya, tetapi setelah kata-kata itu, suaranya menjadi semakin keras. Dengan karakter King Muer, dia hanya akan lebih buruk jika dia menghadapi situasi yang sama, dan Jenny tidak meragukannya. Melihat bahwa King Muer tidak percaya diri dengan jawabannya, Zenny tersenyum dan meletakkan tangannya di bahu King Muer, sebenarnya, kami selalu tahu bahwa Xiao Yan memiliki seorang istri di benua Doqi, tetapi kami hanya tahu satu hal itu, dan menghadapi satu hal itu. Anda tidak bisa melepaskannya untuk sementara waktu, saya bisa mengerti itu. Tapi di masa depan, semua orang akan tetap hidup bersama, jadi kamu tidak bisa terus bertarung dengannya seperti ini, kan? Kecuali jika Anda ingin Cao dihancurkan oleh hal-hal ini. Aku. King Muer mendengar kata-kata itu, aura bersalahnya bahkan lebih stagnan, dia menundukkan kepalanya, dan terus mengutak-atik bagian depan pakaiannya. Zenny tersenyum, dan tidak melanjutkan, hanya menunggu diam-diam. Tidak apa-apa, baiklah. Setelah terdiam lama dan berpikir sebentar, King Muer akhirnya bangkit di bawah tatapan Jenny yang menyemangati, menghentakkan kakinya dan berkata, aku akan keluar saja. Tepat sekali. Jenny tertawa, tetapi masih sedikit khawatir tentang keinginan King Muer, dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan setelah kamu keluar? Itu tergantung pada sikapnya. Suara King Muer sedikit rendah. Bagaimanapun, dialah yang pergi. Dia merasa akan sedikit sulit untuk membuat Cailin memaafkannya segera. Anda tahu, aku adalah tipe orang yang akan baik-baik saja setelah kejadian itu. Faktanya, King Muer benar-benar berpikir bahwa bahkan jika Cailin membuat wajahnya, untuk Xiao Yan, dia bersedia mengambil inisiatif untuk memperbaikinya dengan Cailin. Tetapi kata-kata itu tidak keluar,
dan wajah kakak perempuan itu masih sedikit lebih kurus. Zenny merasa lega, jangan khawatir, Kailin tampaknya sulit untuk didekati, tetapi dia adalah orang dengan temperamen sejati. Setelah dia mengetahui tentang Anda dan Xiaoqi, dia tidak lagi memiliki kecurigaan sebelumnya. Ah, King Muer sangat terkejut, benarkah? Benarkah? Jenny mengangguk, dan secara singkat merangkum apa yang terjadi di aula. Mendengarkan ucapan Zenny, melihat sutra merah yang rusak di tanah, wajah King Muer berangsur-angsur memerah. Ketika King Muer mengikuti Zenny ke aula tempat tertawa tiba-tiba menjadi sunyi. Ketika Cailin melihat King Muer, jejak keterkejutan melintas di matanya, tapi dia segera tenang. Mata King Muer sedikit cerdik pada awalnya, tapi dia dengan cepat menjadi alami dan menatap Cailin. Mata kedua wanita itu begitu terjalin, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup. Mereka tidak tahu apakah kedua wanita itu berada dalam konfrontasi yang tidak terlihat atau mencoba untuk menerima satu sama lain, tetapi melihat ekspresi Jenny seperti biasa, hati sedikit lebih tenang. Ketika Zenny memberi King Muer teh yang baru diseduh, mata kedua wanita itu melembut. King Muer mengambil cangkir teh dan berjalan menuju Cailin dengan ringan. Cailin berdiri, mengambil teh harum yang ditawarkan oleh King Muer dengan kedua tangan, membuka teh apung dengan mangkuk penutup, dan menyesapnya. Bab 917. Saya tidak tahu berapa lama Xiao Yan akan mundur, tetapi setelah tinggal di Xiao Mansion selama beberapa hari, melihat bahwa Cailin mulai berintegrasi ke Xiao Mansion, Yao Lao dan Yao Aotian kembali ke klan Yao. Chaos Immortal tidak pergi, tetapi mengirim Chaos Is dan Chaos kembali ke Qixi. Cailin memiliki pengaruh besar dalam mengaktifkan kekuatan garis keturunan keluarga Huo Feng, dan dia harus menunggu sampai Xiao Yan meninggalkan perbatasan. Tuan muda dari keluarga Warcraft adalah tamu di Xiao Mansion. Semua orang di Xiao Mansion sangat terhormat tetapi sedikit malu. Siapa yang akan menemani tuan muda yang luar biasa dan terhormat ini? Statusnya tidak boleh rendah, tetapi hanya ada beberapa status tinggi, Zenny, Le Shaolong, Xiao Yao, Xiaoqi, Xiao Li semuanya sangat sibuk, bagaimana mereka bisa punya waktu untuk menemani mereka setiap hari? King Muer dan Xiao Zhan pergi untuk mundur lagi, hanya Cailin yang tidak ada hubungannya untuk saat ini. Jadi Chaos Immortal dan Cailin sering mengobrol di aula, dan Chaos Immortal kebetulan memperkenalkan beberapa informasi dasar tentang benua Doudi kepada Cailin. Tapi berapa lama situasi dasar bisa diperkenalkan? Chaos Immortal memberi tahu Cailin tentang adat dan kebiasaan benua Doudi, serta beberapa anekdot, tetapi Chaos Immortal jarang berjalan keluar, tidak tahu banyak tentang adat dan kebiasaan, dan sebagian besar anekdot dan anekdot yang dia katakan tidak menarik. Untungnya, Le Shaolong, Jenny, dan Xiaoqi akan mencuri waktu untuk menemani keduanya dari waktu ke waktu, jika tidak mereka akan sangat membosankan. Pada hari ini, semua orang berkumpul di aula untuk berbicara dan tertawa, dan sosok yang terbungkus guntur dan kilat bergegas masuk. Panjang Yi. Itu Long Yi, dia baru saja menerobos ke puncak bintang 6, dan bergegas keluar untuk pamer kepada semua orang. Chaos Immortal. Long Yi terkejut melihat bahwa Chaos Immortal ada di sana. Long Yi. Chaos Immortal berdiri dengan gembira, memeluk Long Yi yang bergegas, dan berkata dengan gembira, "Kamu nak, kamu akhirnya keluar." Semua orang di keluarga Xiao saling memandang dan berpikir, kali ini Chaos Immortal memiliki seseorang untuk menemani. Sangat meninju dada tebal Chaos Immortal, Long Yi memandang Cailin lagi dan bertanya, "Dia? Ayo, Long Yi, izinkan saya memperkenalkan Anda. Dia adalah istri ayahmu Cailin, yang baru saja datang dari benua Doqi." Bagaimana menyebutnya, Anda berpikir sendiri. Jenny memperkenalkan Cailin kepada Long Yi, dan kemudian menjelaskan kepada Cailin bahwa putra ini bukan putra dari yang lain.
Roh yang dikumpulkan dengan bantuan Xiao Shao seharusnya menjadi satu-satunya naga guntur emas 9 mendalam di benua Dodi. Dia memanggil Xiao Shao ayah. Cailin tiba-tiba terpana dan menatap Long Yi dengan takjub. Long Yi memandang Cailin dan bertanya dengan takut-takut, "Kamu, wanita yang menelan langit dari ayah?" Cailin mengangguk. Mata Long Yi bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia bertanya lagi, "Kalau begitu, haruskah aku memanggilmu ibu atau bibi Cailin?" "Panggil ibu Cailin." Cailin sangat menyukai Long Yi yang polos, dan melepas batu giok zamrud yang tergantung di dadanya. "Mama Cailin tidak memiliki apa-apa, kartu giok ini untukmu, kuharap kamu suka." "Suka." Long Yi buru-buru mengambilnya, menggantungnya, memegangnya di tangannya dan melihatnya, dan berkata dengan gembira, "Saya menyukainya dari ibu Cailin." "Yo, kapan Long Yi kita menjadi begitu banyak bicara?" Jenny bercanda. Wajah Long Yi memerah. Semua orang tidak tahu bahwa mereka berdua adalah binatang yang berbeda, dan mereka semua berasal dari benua Doki. Long Yi benar. Cailin memiliki keintiman alami yang tampaknya dilahirkan, sama seperti Cailin sangat menyukai Long Yi ketika dia melihatnya. Saat ini, kejutan kacau telah berubah menjadi kejutan. Dia membanting bahu sang Long Yi ke atas Long Yi, dan menatapnya dengan cermat. Long Yi bertanya, "Apa levelmu sekarang?" Hei, merasa bahwa semua orang di aula memusatkan perhatian mereka pada dirinya sendiri mengikuti pertanyaan tentang keabadian kekacauan. Long Yi bangga, menepuk bahu kekacauan abadi dan berkata, "Tidak bisakah kamu melihat menembus? Tapi saya bisa melihat melalui Anda adalah bintang 6 awal. Aku tidak bisa melihat menembus level Long Yi. Tapi Long Yi dapat melihat bahwa dia berada di tahap awal 6 bintang, apa artinya? Ini menunjukkan bahwa Long Yi sekarang berada di level yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Tapi chaos itu abadi dan tidak mau mempercayainya. Bagaimana bisa kau, bocah nakal, lebih tinggi dari Lao Su?" Dia bertanya dengan nada bertanya, "Di level berapa kamu sekarang?" "Tebak." Chaos Immortal memutar matanya, "Pertengahan 6 bintang." Long Yi bahkan lebih bangga, "Ayo tebak." Chaos Immortal menahan keinginan untuk mengalahkan Long Yi dan berkata, "Akhir bintang 6." Long Yi menggelengkan kepalanya dengan mata menoleh ke langit. "Kekacauan benar-benar tidak bahagia, dasar bocah nakal." Menggertak Lao Su, "Tidak bisa melihat levelmu, bukan? Apakah karena kamu ingin marah dengan Lao Su dengan sengaja?" Melihat Chaos Immortal menatapnya tanpa berbicara, Long Yi tidak bisa menahannya, menyeringai dan berkata, "Sejujurnya, aku sudah berada di puncak-puncak bintang 6. Puncak bintang 6. Chaos Immortal tidak bisa mempercayai telinganya, "Benarkah? Apakah aku harus berbohong padamu?" Long Yi bertanya balik. Kekacauan itu abadi dan tidak bisa tenang, dan keterkejutan terus beriak di hatinya. Dia menatap Long Yi dengan wajah puas untuk waktu yang lama sebelum dia berkata pahit, 9 Suanjin Lei Long sangat berbakat, dan bahkan keluarga Chaos saya tidak dapat dibandingkan." Long Yi sangat senang bahwa akan lebih baik untuk membuat Chaos Immortal. Dia tersenyum dan menghibur Chaos Immortal, "Sebenarnya, Anda telah meningkatkan banyak segera, hanya butuh beberapa ratus tahun untuk beralih dari puncak 4 bintang ke tahap awal 6 bintang, jadi inilah saatnya untuk puas. Orang lebih gila daripada orang." Bab 918. Long Yi sebenarnya ingin merangsang Chaos Immortal lagi, tetapi Chaos Immortal yang tertekan tidak mendengar rasa dari kata-kata Long Yi. "Tidak ada. Ya, saya telah memainkan Qin untuk Niu, dan jika itu Jing Wuchen, saya tidak akan terkejut jika saya tidak melompat karena marah." Long Yi tersenyum datar, dengan makna yang tidak dapat dijelaskan. Kali ini Chaos Immortal menyadarinya. Anak ini tertawa aneh, mungkinkah itu benar? Chaos Immortal bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu tidak mengatakan yang sebenarnya?" Long Yi bangkit dengan malu, melirik Chaos Immortal beberapa kali sebelum berkedip dan bertanya pada Chaos Immortal, "Bisakah saya tidak berbicara?" "Tidak." "Aduh." Long Yi menghela nafas tak berdaya,
Aku tidak ingin mengatakannya, tetapi kamu memaksaku untuk mengatakannya. Katakan dulu, jangan mengandalkanku saat kamu marah. Begitu banyak omong kosong, cepat dan bicara. Chaos Immortal hampir berteriak. Sebenarnya, ketika saya pergi kali ini, dan Lei belum selesai mencernanya. Jika saya tidak khawatir levelnya naik terlalu cepat, pertempuran Qi tidak cukup kental. Long Yi menghela nafas saat dia berbicara, dengan ekspresi penyesalan di wajahnya, tetapi sudut mulutnya, yang tidak bisa menahan sedikit, dipandang oleh semua orang di keluarga Xiao. Semua orang tertawa dalam hati mereka. Cailin merasa bahwa Long Yi terlalu imut, dan yang lainnya menghela nafas dalam hati mereka. Long Yi pergi ke gua pembantaian berdarah dan belajar dari Jing Wuchen dengan buruk. Hanya kekacauan serius yang tidak dihancurkan atau diamati. Dia memandang Long Yi seperti ukiran kayu, dan setelah waktu yang lama dengusan dingin keluar dari lubang hidungnya. Kelebihan bawaan anak laki-lakimu terlalu menyimpang, tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Saya membandingkan dengan Xiao Yan. Dibandingkan dengan ayah. Long Yi senang ketika dia mendengarnya. Chaos Immortal akhirnya menemukan kenyamanan dalam tawa Long Yi. Dia dengan sengaja bertanya, apakah kamu tahu level apa Xiao Yan sekarang? Long Yi menahan senyum, sangat serius menggelengkan kepalanya. Kekacauan abadi tertawa. Malu bilang, hei, mereka semua bersaudara. Apa yang membuatmu malu untuk mengatakannya? Dia adalah ras manusia, dan masuk akal untuk memiliki level yang lebih rendah. Cepat dan angkat bicara. Long Yi masih menggelengkan kepalanya. Bukannya aku tidak mau mengatakannya, itu karena aku tidak tahu tentang level ayah saat ini. Aku tidak tahu. Chaos Immortal mengerutkan kening. Lalu apa yang baru saja kamu tertawakan? Aku hanya tahu bahwa ayah keluar sekali setelah mundur. Dia ingin memperbaiki obat untuk menembus peringkat ke-7, dan memintaku untuk melahap dan Lei. Pada saat itu, levelnya adalah level bintang 6 akhir. Long Yi berkata jujur. Sudut mulutnya menutupi jejak dengan licik. Kemudian, setelah ayah menerobos peringkat ke-7 teknik alkimia, dia mundur lagi. Akhir bintang 6, alkimia juga telah menembus kelas 7. Dan kemudian terus mundur. Keluarga Xiao sangat gembira. Chaos Immortal benar-benar terpukul, bagaimana mungkin? Long Yi adalah 9 naga guntur emas mendalam, tapi Xiao Yan. Mulut Chaos Immortal berkedut liar, hatinya penuh keraguan. Dia membantu Xiao Yan memikirkan alasan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia digulingkan satu persatu, dan akhirnya harus meletakkan semua ini itu semua dikaitkan dengan pertemuan luar biasa Xiao Yan. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal, kamu ayah dan anak, seseorang memiliki bakat melawan langit. Dia sangat terkejut sehingga dia kehilangan kesabaran. Semua orang tidak bisa menahan tawa, dan rasa bangga muncul di hati Cailin. Long Yi tertawa. Dia meraih bahu yang kacau dan berkata, kamu ikuti aku sebentar lagi, dan aku akan memberimu kesempatan untuk kembali. Oh, Chaos Immortal sedikit bingung, dan dia tidak bisa memikirkan apapun yang bisa mengalahkan Long Yi sekarang. Fighting Wine. Long Yi tersenyum. Mata Chaos Immortal tiba-tiba menyala. Dia tertawa terbahak-bahak, dan berkata dengan kejam, jika kamu melawan anggur, kamu akan melawan anggur. Siapa takut siapa? Lihat siapa yang jatuh lebih dulu. Sambil menunggu Xiao Yan meninggalkan bea cukai, Cailin dan semua orang di Xiao Mansion secara bertahap mengenal satu sama lain, dan embun beku di wajahnya juga mencair dengan tenang. Dan Long Yi dan Chaos Immortal tenggelam dalam anggur setiap hari, memegang toples anggur dan bernyanyi untuk anggur di paviliun di jantung Danau Xiaofu, dan mereka sangat bahagia. Bergantung pada, tidak apa-apa untuk naik level tanpamu. Bahkan minuman Laosu diminum olehmu setiap hari. Dia membuka toples anggur lagi, mata Chaos Immortal kabur, dan dia berkata dengan marah, aku mulai menyesal datang ke Xiao Mansion. Hehe, Long Yi juga minum terlalu banyak, dan berkata dengan lidah kaku, aku adalah naga guntur emas 9 mendalam,
dan tubuhku jauh lebih besar dari tubuh binatang buasmu. Chaos Immortal mendengus enggan, menuangkan beberapa suap sebelum meletakkan toples anggur, menyeka noda anggur dari sudut mulutnya dengan lengan bajunya, dan melihat sekeliling yang terbuka, tiba-tiba merasa sedikit kesepian. Saya memikirkan 5 kami saudara-saudara berjuang berdampingan dalam darah, betapa menyenangkannya itu. Aku tidak tahu kapan kita bisa berdampingan lagi. Long Yi melihat sekeliling dengan matanya yang kacau, dan tiba-tiba sebuah pikiran muncul dan berkata, sepertinya agak sulit untuk meretas dan menebas bersama lagi, tetapi jika Anda ingin kita bersaudara berkumpul dan bersenang-senang bersama, itu tidak sulit, untuk meminumnya dengan cepat selama siang dan malam. Oh, mata Chaos Immortal menyala, dan dia bertanya, naga yang marah mudah ditemukan, dan jika Anda pergi ke klan iblis untuk menanyakannya, Anda akan dapat menanyakannya. Tapi anak itu Jing Wuchen telah berkeliaran, apakah kamu tahu di mana dia? Jing Wuchen. Long Yi tersenyum misterius, ragu sejenak di mata yang kacau dan penuh harapan, dan kemudian menggelengkan kepalanya, jika Anda tidak dapat menemukan tuan muda dari keluarga Warcraft, bagaimana saya bisa, Long Yi, menemukannya? Kita bisa pergi dan memanggil naga yang marah. Naga yang marah itu sangat sulit untuk dikultivasi, kamu tidak ingin tahu level apa dia sekarang. Bagaimanapun, aku sangat ingin tahu, dan aku sangat merindukannya. Ya, saya tidak percaya lagi, apakah saya di bawah saudara-saudara kita? Mata abadi Chaos lebih cerah, dan dia akan segera bangun, pergi, suruh dia pergi sekarang. Long Yi menahan Chaos Immortal. Aku bisa pergi sendiri, aku lebih cepat darimu. Kamu minum perlahan dulu, dan kita akan minum bersama saat aku menarik naga yang marah. Hanya dalam 2 hari, Long Yi dan Anger Dragon muncul di depan Chaos Immortal yang sedang minum perlahan sendirian. Sangat cepat, kekacauan yang tidak dapat dipadamkan menggosok matanya dengan linglung. Saya minum terlalu banyak, bukankah itu hantu? Bayangkan ukuran Anda. Chaos Immortal mengejek dan menunjuk Long Yi, itu semua karena Long Yi, orang kaya, sehingga dia datang begitu cepat. Kemudian dia menghela nafas, hahaha, kali ini saya membuka mata, dan saya telah melihat apa artinya menghabiskan banyak uang. Keluarga Xiao benar-benar kaya. Ternyata ada susunan teleportasi yang menghubungkan kota-kota benua Doudi ke kota-kota pasar yang lebih besar. Namun, semakin besar susunan teleportasi, semakin mahal untuk mengaktifkannya sekali, jadi umumnya harus menunggu cukup banyak orang untuk aktifkan. Tetapi untuk membawa Angry Dragon ke Xiao Mansion sesegera mungkin untuk bersatu kembali dengan Chaos Immortal, Long Yi langsung menggunakan uang untuk menghancurkan kerumunan, dan hanya butuh 2 hari bagi mereka berdua untuk bergegas kembali. Bab 919. Mendengar apa yang dikatakan naga yang marah, Chaos Immortal merasa hangat di hatinya. Dia tahu bahwa apa yang Long Yi lempar bukanlah uang, tetapi penekanan Long Yi pada persaudaraan. Oke, kita tidak perlu munafik antar saudara. Long Yi menepuk bahu keduanya dan tersenyum pada Chaos Immortal, seperti yang kamu inginkan, kamu akhirnya tidak harus berada di bawah. Mendengar kata-kata Long Yi, mata Chaos Immortal yang awalnya mabuk dan kabur tiba-tiba melebar, dan dia dengan hati-hati menatap naga yang marah, yang telah menahan fluktuasi semangat juangnya, dan tertawa keras. Wajah naga yang marah itu tenggelam. Long Yi sekarang berada di tahap akhir bintang 5, dan kecepatan peningkatan ini cukup untuk meremehkan sebagian besar jenius, tetapi dalam perjalanan ke Xiao Mansion, setelah mempelajari kekuatan Long Yi, Chaos Immortal dan Xiao Yan dari Long Yi, naga yang marah dipukul dengan keras. Saya selalu tertekan, sampai saya melihat Chaos Immortal, dan saya hanya menjadi bahagia, dan saya diejek oleh Long Yi dan Chaos Immortal. Bagaimana bisa? Sial, beraninya kamu bertanya pada Long Yi. Datang kepadaku untuk kenyamanan. Naga marah dengan tegas memelototi Chaos Immortal yang masih tertawa, dan mengangkat toples anggur dengan wajah gelap. Ayo, perjuangkan anggur. Aku tidak sebaik kalian,
Aku harus menuangkanmu saat minum. Dengan senyum aneh di wajahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa? Chaos Immortal menggelengkan kepalanya dengan senyum tertahan, menunjuk ke Long Yi dan berkata, aku mengatakan hal yang sama, hal untuk Long Yi sebelum Anda datang, tapi aku yang jatuh. Wajah naga yang marah itu menjadi lebih gelap, alis pedangnya terangkat seperti tombak, dan dia berkata, kalau begitu aku akan minum dan minum dengan Long Yi lagi. Oke, Chaos Immortal berdiri, bertepuk tangan dan mengangkat sebotol anggur, tertawa dan berkata, aku tidak bisa minum Long Yi, masih bisakah aku meminummu? Datang, lihat siapa yang minum siapa. Kami belum bertemu satu sama lain selama ratusan tahun. Tiga bersaudara berkumpul, dan ada banyak hal untuk dikatakan. Tidak ada cukup anggur untuk diminum, ada kesenangan yang tak ada habisnya, dan ada mulut yang tak ada habisnya. Penuh kesenangan. Waktu berlalu, saat anggota inti retret keluar satu demi satu, Xiao Mansion secara bertahap menjadi semarak. Meskipun butuh beberapa waktu di tengah, tetapi mengandalkan kemurnian darah keluarga kerajaan iblis, King Muer, yang mundur lagi setelah menyerap inti iblis, masih dipromosikan ke tahap bintang 6 akhir. Gerakan langkah teratai disertai dengan angin sepoi-sepoi, seolah-olah dia sedang mengendarai angin setiap saat, dan dia sepertinya selalu membawa roh peri. Nan Erming, yang sudah menjadi bintang 6, mengenakan kemeja biru. Ketika mata terbuka dan tertutup, cahaya ilahi bersinar, dan keterampilan bertarung dan keterampilan meracuni juga meningkatkan level. Seperti Nan Erming, Ziying juga telah menembus ke puncak bintang 6, tapi kali ini, Ziying mundur dari tengah bintang 6, dan setelah menyerap jumlah inti sihir yang sama, dia tidak jauh dari 7 bintang. Dia berdiri di sana dengan warna ungu. Itu bisa memberi orang perasaan yang agak ilusi. Lang Tian juga membuat terobosan ganda, dokinya dinaikkan menjadi bintang 6, dan teknik alkimianya dinaikkan menjadi peringkat 6. Sekarang Lang Tian sangat tertekan. Setelah dia menyerahkan 2 jiwa cinta kepada Jenny, tidak ada obat untuk disempurnakan. Pil kultivasi telah diselesaikan olehnya. Jiwa cinta, kelas 6 tidak berani berlatih dengan santai, dan menunggu Jenny untuk mengambil buah kehidupan untuk memberinya tugas menyempurnakan Hui Chundan. Tetapi ketika ledakan Hui Chundan berangsur-angsur berlalu, buah kehidupan yang ditransfer dari aliansi bisnis menjadi semakin sedikit, dengan pasrah. Sebagai orang gila obat, dia tidak punya pilihan selain memperbaiki obat pemulihan kelas 5 biasa Kidan. Sebagai hasilnya, itu bisa memasok tim utama Xiao Fu, dan yang paling penting adalah bahwa Qiu juga menerobos. Qiu menerobos ke 5 bintang diam-diam dalam tidur nyenyaknya. Jika bukan karena keluarnya King Muer, tidak ada yang akan menemukannya. King Muer belajar pelajaran dari terakhir kali dan terburu-buru untuk membeli pil obat kelas 5 Qiu secara langsung. Kali ini, Lang Tian menawarkan untuk membantu Qiu memperbaiki pil obat kelas 5. Kata-katanya cukup indah, betapa mahalnya membeli ramuan obat kelas 5, dan saya akan membantu Qiu memperbaikinya. Ini sangat enak dan menghemat banyak uang. Level Storm dan Howling Battle tidak meningkat. Tetapi fakta bahwa levelnya tidak meningkat tidak berarti bahwa kekuatannya tidak meningkat. Xiao Zhan tidak memiliki tekanan untuk melatih keterampilan bertarung. Dia hanya berlatih sebentar-sebentar setelah membantu Le Shaolong dalam melatih tim elit, dan dia juga samar-samar menyentuh penghalang untuk menembus tahap akhir bintang 6. Karena kekuatan darahnya telah diaktifkan oleh skala biru, kecepatan pelatihan telah dipercepat banyak. Saya percaya setelah 100 tahun berkultivasi, dia pasti akan dapat menembus ke tahap bintang 6 akhir. Mundur Storm kali ini terutama untuk melatih keterampilan bertarung. Meninggalkan tongkat yang telah digunakan selama bertahun-tahun dan mulai dari awal untuk berlatih ilmu pedang tidak sesederhana memahami ilmu pedang dan membuat pedang sesuai dengan gerakan, tetapi lebih tentang membiasakan diri dengan gaya bertarung pedang,
mengubah jarak Anda, digunakan sebelum casting. Metode bertarung. Keterampilan bertarung adalah berani bertarung dekat dengan tubuh, cepat, kejam, dan akurat dalam pejuang yang cepat berlalu, dan untuk mencapai ini juga perlu kerjasama keterampilan tubuh. Semua ini perlu dipupuk dan dipahami, dan tentunya perlu diasah dalam pertarungan yang sebenarnya. Sekarang, Badai telah berhasil mengembangkan keterampilan bertarung kuasi suci, teknik pedang Feng Shen, dan pedang itu juga seperti lengan. Kekuatan anggota inti telah sangat meningkat, dan kekuatan tempur keluarga Xiao telah ditingkatkan dengan selisih yang besar. Setelah keluarga Xiao sangat gembira, mereka semua menantikan Xiao Yan, yang masih dalam pengasingan, dan menantikan keluarnya Xiao Yan untuk memberi mereka kejutan yang lebih besar lagi. Pada saat yang sama, dia juga dengan cemas menunggu kabar dari Sun Er. Hari-hari menunggu Xiao Yan meninggalkan Bea Cukai terasa tenang dan padat. Pada malam ini, langit di atas Xiao Mansion tiba-tiba berubah. Langit malam yang awalnya jarang tiba-tiba ditutupi dengan awan gelap dan terbebani dengan berat, seperti tirai hitam yang menutupi langit dan menelan Xiao Mansion. Badai petir seperti drum bergemuruh di awan, dan kilat menyambar dari waktu ke waktu, mencabik-cabik, pedang tajam, menonjol dari awan tebal, dan seluruh kediaman Xiao tampak terguncang. Segera, anggota inti dari keluarga Xiao, Chaos Immortal, dan Angry Dragon bergegas ke pintu masuk aula, dan berkumpul untuk membicarakannya. Apa yang telah terjadi? Jenny mengerutkan kening dan melihat ke langit yang suram. Musim ini seharusnya tidak memiliki cuaca seperti itu. Ini seperti Kaisar Jie. Xiao Zhan. Mungkin. Nan Erming menggelengkan kepalanya. Mungkinkah dan Lei? Badai bergumam, ketika dia menatap awan gelap di atas. Jika itu benar-benar dan Lei, setidaknya peringkat ke-8. Peringkat ke-8 dan Lei. Mustahil. Teriak Lang Tian. Itu benar, bahkan jika ada guntur pil tingkat 8, tidak mungkin muncul di langit di atas rumah Xiao. Itu aneh. Kekacauan itu abadi, kata dengan curiga, tidak seperti Kaisar Jie, bukan dan Lei. Apakah ini benar-benar perubahan cuaca yang tiba-tiba? Tapi tidak seperti itu. Perubahan cuaca yang tiba-tiba seharusnya tidak membawa kekuatan yang begitu kuat. Ya, Xiao Yao mengangguk. Orang tua ini belum pernah melihat perubahan cuaca yang begitu besar. Pada saat ini, King Muer berlari memegang bola tidur dan berseru, "Surga, di mana?" Ini adalah kesengsaraan Kaisar Bintang 7. Apakah kamu yakin? Semua orang tercengang pada awalnya, dan kemudian mereka semua melirik King Muer dengan tidak meyakinkan. Bagaimana mungkin? Kecuali Xiao Yan, semua anggota inti dari keluarga Xiao ada di sini. Tentu saja, King Muer menegaskan, saya secara pribadi melihat kakak laki-laki tertua saya selamat dari kesengsaraan Kaisar Bintang 7, persis sama dengan situasi ini. Mungkinkah Xiao Yan? Tapi bukankah Long Yi mengatakan bahwa Xiao Yan hanya berada di tahap akhir Bintang 6 ketika dia bertemu Xiao Yan sebelumnya? Dari Bintang 6 hingga Bintang 7, kecuali orang-orang dari ras iblis memiliki sejumlah besar inti sihir untuk diserap, jika tidak peduli seberapa berbakatnya orang, mereka bahkan tidak akan memikirkannya selama ribuan tahun. Xiao Yan menerobos dalam waktu singkat. Tapi Xiao Yan adalah ras manusia. Chaos Immortal dan Naga Marah berpikir demikian. Bab 920. Dia tidak memiliki banyak inti sihir pada dirinya. Keluarga Xiao berpikir begitu. Itu pasti bukan Xiao Yan. Semua orang berpikir begitu. Tapi selain Xiao Yan, siapa lagi? Semua orang tercengang. Mungkinkah seseorang menerobos 7 bintang di dekat Xiao Mansion, menyebabkan kesengsaraan Kaisar Bintang 7 menyebar ke Xiao Mansion? Xiao Zhan mengemukakan kemungkinan. Semua orang menoleh serempak dan menatap Xiao Zhan seperti orang idiot. Xiao Zhan sangat marah ketika melihatnya, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu menatapku seperti ini? Lalu Anda berkata, selain itu, apakah ada penjelasan lain? Kamu bodoh. Le Shaolong tidak tahan lagi, dia berkata,
menerobos 7 bintang, yang mana Kaisar Dou tidak akan menjadi sangat penting. Apakah dia tidak akan memilih tempat tersembunyi, tidak bergantung pada perlindungan keluarganya, dan datang ke sini dengan bodohnya? Kita menyeberangi kesengsaraan Kaisar di dekat Xiao Mansion. Itu dia. Ziying juga dengan sinis berkata, dengan IQ seperti itu, saya tidak bisa memikirkan bagaimana dia bisa sampai ke bintang 7. Wajah Xiao Zhan memerah, tetapi dia masih berdebat, kalau begitu, katakan padaku, apa yang terjadi? Semua orang tercengang. Saat itu, boom, langit yang gelap gulita mengeluarkan suara seperti guntur yang teredam, dan kilat emas menembus awan gelap, dan mengembun menjadi 4 setan guntur di udara. 4 setan guntur dari kesengsaraan Kaisar Bintang 7 sangat kuat, memancarkan paksaan yang berdebar-debar. Ada kilatan petir yang melesat di sekitar tubuh mereka, meledak dengan sinar cahaya yang menyilaukan, dan langit di dekatnya diterangi. Ledakan. Guntur besar lainnya meledak, dan 4 iblis guntur bergegas turun dengan guntur dan kilat yang berputar-putar. Targetnya ada di rumah Xiao, dan hati semua orang tiba-tiba ditangguhkan. Siapa orang yang melampaui malapetaka? Akankah itu? Apakah itu Xiao Yan? Sebuah tanda tanya besar menggantung di benak semua orang. Hampir pada saat yang sama, ribuan api meledak ke arah ruang latihan Xiao Mansion. Dibungkus api, sesosok hitam bergegas ke udara, dan penguasa berat berwarna merah darah itu menebas ribuan gelombang api. Siapa yang bukan Xiao Yan? Haha, ini benar-benar Xiao Yan. Xiao Yao hampir melompat karena terkejut. Semakin kuat kekuatan Xiao Yan, semakin baik. Dia tidak peduli atau bertanya-tanya mengapa Xiao Yan telah meningkat begitu cepat, dan mengapa api surgawi ungu merah menjadi sedikit merah darah. Saat ini, dia hanya peduli apakah Xiao Yan bisa selamat dari kesengsaraan Kaisar Bintang 7. Anggota keluarga Xiao, yang sudah terbiasa dengan banyak keajaiban Xiao Yan, hanya tercengang sesaat, diikuti oleh seruan-seru dan, siapa bilang itu tidak ada di sini sekarang, tapi aku percaya di hatiku, pergi, gumaman dan olok-olok berlanjut. Kekacauan yang tak dapat dipadamkan dan naga yang marah menatap kosong pada sosok hitam Xiao Yan, mulutnya sangat lebar sehingga dia bisa mengepalkan tinjunya ke dalamnya, tercengang seperti 2 patung batu, dan dia bangun hanya ketika Ye Feng menuangkan ke dalam mulutnya yang terbuka. Tuan datang, masih sedikit linglung setelah saling memandang. Dia adalah manusia, dia bukan iblis. Chaos Immortal dan Furious Dragon berteriak dalam hati mereka secara bersamaan. Dia pernah berpikir bahwa promosi Xiao Yan ke tahap akhir bintang 6 kali ini adalah karena dia mengalami petualangan yang luar biasa, tetapi pada saat ini, itu juga ditolak dengan tegas oleh mereka berdua. Dari tahap selanjutnya dari bintang ke-6 ke bintang ke-7, pertemuan luar biasa seperti apa di dunia yang bisa begitu mengejutkan? Anak ini Xiao Yan pasti punya beberapa rahasia. Keduanya membuat penilaian yang sama di hati mereka hampir pada saat yang bersamaan. Semua orang kagum pada peningkatan super cepat Xiao Yan, dengan hanya satu pengecualian, Cailin. Pada saat ini, Cailin menatap sosok keriput Xiao Yan, pada pria yang membuatnya bermimpi, dan dia tidak tahu berapa malam dia tidur untuknya. Tidak ada hal lain di matanya yang cerah. Dia berdiri dengan bodoh, menatap kosong, berpikir, di benua Dou di selama ribuan tahun, apakah kamu masih terbiasa mengenakan pakaian hitam? Apakah tahun-tahun telah mengukir tanda di wajah Anda? Apakah Anda masih polos seperti dulu? Ledakan. Boom, boom. Bumi di langit, 4 setan guntur telah meluncurkan serangan gila pada Xiao Yan, dan setiap serangan membuat suara yang menghancurkan bumi, memicu gelombang udara yang menyapu sekeliling. Xiao Yan, yang hanya pendek, melompat melalui 4 sudut seperti sinar darah. Dikelilingi oleh setan guntur, mereka menyapu dan mengayunkan penguasa langit kuno di atas 4 setan guntur. Tidak ada bayangan dalam 1000 kaki. Segera, bayangan penguasa merah darah yang lebat jatuh dari langit, seperti adegan hujan darah,
dan dengan cepat itu menjadi satu kaki lagi, satu kaki besar, dengan ki pertempuran bergulir, menutupi 4 setan guntur dan menebas. Bang 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 bang, hampir bersamaan, dan gelombang kejut ki pertempuran yang ganas menyebar, mencabik-cabik. Setelah memasuki ruang terdekat, keempat setan guntur berteriak serempak, dan dipotong menjadi lampu listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya oleh Xiao Yan dengan kekerasan arogan. Semua orang menjadi pucat karena heran, dia membunuh 4 setan guntur dari kesengsaraan Kaisar Bintang 7 dalam sekejap. Tapi sebelum keheranan semua orang sedikit tenang, Xiao Yan sudah menyapu dengan kuat dan bergegas ke lapisan awan yang tebal dan terengah-engah. Tiba-tiba, di awan gelap guntur tak henti-hentinya, raungan diulang, ki pertempuran berwarna darah muncul, kadang-kadang, dan guntur dan kilat mengalir seperti air raksa. Waktu dalam kecemasan itu sangat lama. Ketika guntur secara bertahap mereda, awan gelap yang lebat diam-diam surut, dan fajar-fajar bersinar lembut, mewarnai sosok hitam Xiao Yan di udara dengan lapisan emas samar, tampak seperti dewa yang berdiri dengan bangga di udara. Bencana Kaisar Bintang 7 berakhir. Hanya dalam beberapa ribu tahun, Xiao Yan telah menjadi Kaisar Pertempuran Bintang 7. Jajaran Tuan Sejati, Xiao Yao sudah menangis dan terlalu bersemangat untuk berbicara. King Muer bahkan lebih bersemangat, berteriak kepada Cailin dan Xiao Qi, "Saudari Cailin, Saudari Qi, pergi dan siapkan jamuan makan." Beberapa hidangan favorit pembohong. Melihat saya, mereka semua bingung dan bahagia. Xiao Yao menyeka segenggam air mata panas dan mulai menyapa.